Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rasulan wa nabiyya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat kesehatan dan juga kesempatan, yang mana jikalau kita memperhatikan, banyak sekali dari saudara-saudara kita yang terbujur sakit di rumah sakit. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, jikalau kita melihat banyak dari saudara-saudara kita yang belum Allah berikan kesempatan hidayah, belum Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk berkumpul di dalam majelis ilmu, yang mana ketika kita berkumpul di dalam majelis ilmu, kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat pun, bahkan sampai seluruh ikan di lautan sana, mendoakan kita semuanya, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Bahkan sampai di dalam sebuah hadis pun disebutkan, kita duduk di dalam majelis ilmu seperti ini, kita mengkaji agama kita, agama Islam, kita memperdalam ilmu kita terhadap agama kita, agama Islam, maka kita pun disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu. Maka Allah pun membanggakan mereka semuanya yang duduk dan hadir di dalam majelis ilmu. Dan semoga selawat serta salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyampaikan amanah dan risalahnya kepada kita semuanya selaku umatnya. Beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kita semuanya di atas hujjah, ataupun beliau meninggalkan kita semuanya di atas petunjuk yang sangat terang benderang. Sampai-sampai saking jelasnya petunjuk beliau, Nabi kita Muhammad SAW, malamnya itu bagaikan siang hari, sangat terang benderangnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ajaran yang sangat jelas, tidak bertentangan sama sekali dengan kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan agama Islam ini, jikalau kita mengkaji lebih dalam, dia malah mendukung kehidupan kita. Kehidupan kita malah diatur dan ditata rapi sedemikian agar kita hidup sebagaimana mestinya manusia yang bersosial, memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan manusia anak Adam.
Bahkan bagaimana Allah memuliakan kita manusia, bahkan Allah menyuruh malaikat, makhluk yang mulia di hadapan Allah itu untuk sujud kepada Adam atau kepada manusia. Maka ini menunjukkan alhamdulillah kita sebagai umat manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada sore hari ini kita akan membahas yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Sebelum kita membahas apa itu keutamaan ibadah puasa, kita terlebih dahulu mengenal apa saja keutamaan bulan Ramadan ini daripada bulan yang lainnya. Tentu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bulan Ramadan, dan Nabi kita pun bersabda tentang Ramadan ini di dalam banyak hadisnya. Di dalam satu tahun kita telah mengetahui ada sekitar 12 bulan. Tapi dari 12 bulan tersebut Allah mengkhususkan satu bulan yang mana bulan itu sangat amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di dalam satu bulan itu ada hanya satu malam. Mungkin kalau kita kalkulasikan setahun itu kalau harinya sekitar 360 hari. Tapi Allah memilih dari satu hari itu hanya satu malam, yang mana di dalam malam itu hanya satu malam tersebut kita mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan, bahkan kita mendapatkan berbagai keutamaan lipatan dari pahala kita, dilipat gandakan pahala kita. Nah, ini yang akan kita bahas untuk di awal ini. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan, keutamaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadul Tsani dan sebagainya, Rajab, Sya'ban, Zulhijjah, Zulqa'dah atau Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal lin-nas, Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai hujah penjelas dari petunjuk yang ada dan juga dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat menunjukkan bahwasanya sangat jelasnya bulan Ramadan ini Allah utamakan daripada bulan yang lainnya. Maka ketahuilah ketika Allah berbicara tentang bulan Ramadan di dalam Al-Quran, maka bulan ini memiliki keutamaan yang lebih daripada bulan yang lainnya. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan ayat yang tadi, beliau menjelaskan di dalam perkataannya, dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan, yaitu bulan untuk berpuasa daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana pula bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah
yang lainnya kepada para nabi. Nah, artinya kalau kita melihat kitab-kitab yang lainnya dari kitab Samawiyah yang pernah Allah turunkan seperti kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur dan sebagainya, diturunkan juga oleh Allah persis di bulan Ramadan juga. Artinya bulan Ramadan ini Allah khususkan bulan banyak diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya dari demikian pun Allah pun memberikan banyak keberkahan di bulan Ramadan ini. Maka demikian para ulama terdahulu pun ketika mereka masuk atau bahkan sebelum masuk bulan Ramadan ini, mereka meninggalkan semua kesibukan duniawi mereka. Urusan-urusan dagang mereka tinggalkan, mereka tutup selama bulan Ramadan. Mereka fokus di bulan Ramadan ini, mereka jadikan syahrul Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran, mereka mentadabburi Al-Quran dan juga mengamalkan isinya. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah setan-setan dibelenggu dan pintu-pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan tiba. Sebagaimana yang Nabi kita sabdakan, silakan. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, dan berbagai macam syaitan pun Allah belenggu mereka. Ya, artinya apa? Sebagian para ulama menafsirkan dibukanya pintu surga maksudnya adalah kebaikan di bulan ini orang sangat dimudahkan untuk melakukannya. Segala jenis kebaikan itu sangat dimudahkan di bulan Ramadan. Maka tidak heran banyak sekali mungkin dari kaum muslimin yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk bisa bersedekah, untuk bisa memberikan iftar buka puasa. Maka sangat dimudahkan sekali kita di bulan ini untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Kemudian juga maksud daripada ditutupnya pintu-pintu neraka, yaitu segala jenis keburukan itu mungkin sangat jarang kita temukan, karena masing-masing orang fokus ibadah ketika bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang ketiga daripada bulan Ramadan ini, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Tentu ini sudah kita tahu jawabannya, satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada satu malam yang Allah hanya khususkan, yang mana kebaikan di dalamnya itu lebih daripada 1000 bulan. Sekarang kalau kita kalkulasikan 1000 bulan ini sekitar berapa tahun? 80 tahunan atau 83 tahun. Jikalau kita melihat usia kita, mungkin mustahil sampai 83 tahun. Jikalau kita bertemu dengan orang mungkin usianya 70 bahkan 80 tahun mungkin sangat jarang, atau 100 tahun mungkin bisa dihitung jari. Nah, artinya apa? Di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, bahwasanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang umurnya singkat namun pahalanya berlipat. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa Allah hanya memberikan satu malam saja? Kenapa tidak ada banyak malam? Mungkin setiap bulan kalau bisa Allah
berikan setiap malam dari bulan itu ada malam Lailatul Qadar, supaya kita banyak mungkin kebaikan yang kita dapatkan. Tapi kok cuma hanya satu malam saja? Para ulama banyak mengambil kesimpulan, kalau kita juga memperhatikan dari berbagai macam ibadah di dalam tuntunan Nabi kita itu, ibadahnya singkat namun pahalanya berlipat. Dan salah satu contohnya adalah satu malam ini itu setara kebaikan pahalanya dengan kita melakukan amalan dengan 1000 bulan. Contoh lagi misalnya amalan yang kita lakukan singkat namun pahalanya berlipat ketika seorang itu sholat di Masjid Nabawi misalnya. Itu sekali sholat di sana pahalanya setara dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Atau misalnya ketika orang sholat di Masjidil Haram di Makkah sana, itu pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi kita ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya singkat namun pahalanya berlipat. Jadi kalau kita bandingkan umur kita umat Nabi Muhammad ini daripada umat yang lainnya, itu sangat jauh perbedaan dari segi umurnya. Umur kita mungkin maksimal diberikan sama Allah itu mungkin 100 tahun mungkin, atau 60-70, itu pun sangat jarang mungkin orang yang lebih dari 70 tahun. Tapi kalau umat yang terdahulu, sebelum kita ini, manusia di zaman dahulu kala, itu mereka umurnya sampai ratusan tahun. Bahkan dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya itu hampir 1000 tahun kurang beberapa tahun saja. Ini menunjukkan umat yang terdahulu umurnya panjang namun pahalanya tidak berlipat. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam, dia itu di kaumnya sholatnya itu 50 kali waktu. Kalau kita kan cuma 5 kali saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ulama di sini ketika membahas tentang keutamaannya umat Nabi Muhammad juga, umat yang umurnya singkat namun pahalanya berlipat. Ini menunjukkan umat Nabi Muhammad ini adalah, atau Nabi kita sendiri, memiliki ajaran yang lebih kepada efektivitas ataupun kepada kualitas amalannya. Ya, satu amalan yang dikerjakan itu bisa menyamai bahkan lebih daripada umur kita hidup di dunia ini. Nah, tadi nomor yang ketiga adalah terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Kemudian sampai Allah menjelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ketahuilah bahwasanya amalan apapun yang kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar itu, pahalanya menyamai seakan-akan kita mengerjakan amalan selama 1000 bulan atau sekitar kisaran 83 tahun. Bayangkan betapa dilipat gandakannya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, Nabi kita pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali kebaikan. Lihat bagaimana Nabi kita menjelaskan satu amalan yang kita kerjakan itu bahkan sampai dilipat gandakan 10 kali. Kemudian Nabi meneruskan, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf.
Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu pun satu huruf. Artinya ketika kita saja membaca alif lam mim misalnya yang di permulaan awal surat Al-Baqarah itu sudah 30 kita mendapatkan ganjaran pahalanya. Apalagi mungkin di setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah, tinggal dikalkulasikan saja berapa lipat ganda pahala ganjaran yang kita dapatkan. Makanya kembali kepada ungkapan yang tadi, umur umat Nabi kita ini umat yang singkat dan berkah, dan pahalanya itu berlipat. Nah, demikianlah yang dijelaskan oleh banyak para ulama. Umur umat Nabi kita singkat namun pahalanya berlipat. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang keempat dari bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Bulan Ramadan ini termasuk waktu banyak dikabulkannya doa. Di dalam sebuah hadis Nabi kita menjelaskan, Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bagi seorang muslim itu akan diberikan atau mempunyai sebuah doa yang mana dia berdoa dengannya, maka Allah pun mengijabah doanya atau mengabulkan doanya. Ini adalah hadis dari Nabi kita menjelaskan bahwasanya ketika seorang muslim berdoa di bulan Ramadan, ini belum kita membahas tentang puasa, belum. Ini hanya bulannya dulu. Di bulan ini saja, mau orang yang puasa atau tidak puasa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain pun Nabi menyebutkan, salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ya, di sini beliau menjelaskan 3 golongan orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. Ya, salah satunya disebutkan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, tentu keseringan kita atau diwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kita pun berpuasa, ketika kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi ataupun mengabulkan daripada doa kita semuanya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan keutamaan puasa. Tadi sudah selesai kita bahas tentang keutamaan bulan Ramadan, yang mana disebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, bulan terdapat satu malam keberkahan. Kemudian malam bulan Ramadan ini juga terdapat bulan dikabulkannya ijabahnya doa kita. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang keutamaan puasa. Nah, kita sudah agak sekarang lebih rinci lagi. Tadi kalau kita bicara bulan, lebih baik daripada bulan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang ibadah yang ada di bulan Ramadan tersebut. Tentu ibadah puasa. Ketahuilah bahwasanya keutamaan yang pertama daripada kita melaksanakan puasa ini adalah, puasa adalah jalan kita meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Kita akan jelaskan bagaimana puasa ini menjadi jalan ketakwaan kita. Coba sekarang kita perhatikan ibadah puasa itu sendiri. Jadi ibadah puasa ini kalau dijelaskan oleh ulama-ulama di dalam buku-buku fikih itu adalah al-imsak min sairil mufattirati au minal akli wasyurbi min tulu'i syamsi ila gurubiha, yaitu menahan diri kita dari segala jenis yang membuat puasa kita itu batal, entah dengan makan dan minum, sejak terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya. Itu memang di dalam kitab-kitab fikih disebutkan demikian definisi dari berpuasa. Tapi jikalau kita melihat puasa ini secara lebih detail atau secara lebih atau dari sisi ketakwaan, dari sisi akidah ilahiyahnya, ternyata amalan puasa ini tidak hanya sekedar menahan dari makan dan minum, tapi ada yang lebih penting daripada menahan makan dan minum, yaitu kita menjaga kerahasiaan puasa kita tidak batal walaupun kita dalam keadaan sendirian. Nah, artinya ibadah puasa ini kita menahan makan dan minum kita tidak dilihat oleh orang lain. Hanya ada siapa? Hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan ketika Allah menjelaskan agar kalian bertakwa tadi, yang tadi adalah kita mengakui bahwasanya puasa ini murni kita lakukan karena Allah. Artinya lebih dekat keikhlasan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita melihat ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, kita berjamaah, ramai orang melihat kita. Kita melihat misalnya ibadah zakat, bisa orang melihat kita. Atau ibadah haji dan umroh, ramai orang yang melihat kita. Tapi puasa ini, siapa yang tahu sekarang dari kita mungkin ada yang membatalkan puasanya dan sebagainya. Siapa yang tahu? Kecuali mungkin terang-terangan dia di hadapan kita itu makan dan minum. Sekarang siapa yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Karena ketahuilah makna takwa ketika banyak dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Atau di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, hendaklah kalian berbekal, sebaik perbekalan adalah ketakwaan. Maka ketahuilah yang namanya ketakwaan ini adalah menjauhi segala apa yang Allah larang dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini makna takwa. Makanya ketika kita membaca banyak ayat-ayat di Al-Quran, takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ittaqullaha wa'lamu annakum mulaku. Jikalau kita memperhatikan, ternyata para ulama mendeskripsikan, mengambil kesimpulan dari makna takwa ini adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini makna dari makna takwa. Dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan puasa ini, keutamaannya agar kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tadi kita sebutkan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar makan dan minum saja, tapi yang lebih pentingnya adalah kita menjaga kerahasiaan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa yang tahu dari kita, mungkin tadi di rumahnya ada mungkin sebagian orang yang minum,
Ada mungkin sebagian orang yang makan sembunyi-sembunyi, siapa yang tahu? Kecuali siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian ketika Nabi kita menyebutkan pahala puasa ini, Nabi kita menyebutkan di dalam hadis beliau, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau seluruh amalan yang lain itu dibalas sesuai dengan kadarnya, tapi Allah mengkhususkan pahala puasa ini, Allah sendiri yang langsung akan membalasnya. Allah langsung yang memberi balasan dan berlipat ganda. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa ini ibadah yang benar-benar melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih ketakwaan kita, bagaimana kita menjalankan suatu ibadah, tidak ada yang kita inginkan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai sini kita sudah paham bahwasanya tujuan puasa ini, keutamaan puasa ini adalah kita meraih jalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Tadi yang pertama, kita mendapatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menguatkan akidah ilahiyah kita, keikhlasan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah pahala puasa yang kita lakukan ini akan menjadi penghalang atau pelindung kita dari api neraka. Nabi menjelaskan di dalam sabdanya, beliau bersabda, innamas siyam junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar. Sesungguhnya puasa, ibadah puasa itu adalah perisai atau tameng, yang mana seorang hamba itu menjadikan atau melindungi dirinya dengan perisai tersebut dari api neraka. Nanti kita akan jelaskan bagaimana puasa ini bisa menjadi pelindung dan tameng dari segala jenis siksaan api neraka. Nabi menjelaskan di dalam hadis yang lain, menguatkan hadis yang awal tadi. Beliau menjelaskan, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya karena ikhlas melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan atau 70 tahun musim jauhnya. Intinya dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya. Nah, inilah keutamaan yang kedua, yaitu puasa ini sebagai pelindung kita umat Islam dari siksaan api neraka. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ini tidak kalah penting juga dengan keutamaan yang kedua tadi. Sebagaimana puasa ini menjadi perisai, dia pun akan menjadi pemberi syafaat atau penolong nantinya di hari kiamat. Mungkin sedikit kita bahas tentang bahkan sebelum hari kiamat. Mungkin hari kiamat ini kita masih jauh ya. Yang dekat dulu mungkin di dalam kubur ya. Kalau kita bicara di dalam kubur, tentu setiap manusia akan dikubur sendirian. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali amalan yang pernah dia kerjakan. Jadi ketika manusia itu meninggal dunia, sejatinya itu awal perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menjelaskan kepada kita di dalam sebuah ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu ketika kita sudah meninggal dunia, tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki. Artinya tidak ada yang bisa menolong kita pada hari itu. Bahkan Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, bahkan dari ayah dan ibunya.
wa sahibatihi wa banihi, bahkan dari istri dan anak-anaknya. Ini menunjukkan apa? Sejatinya ketika manusia itu berhadapan setelah meninggal dunia itu akan hidup sendirian. Dan kita harus akui hal ini karena Allah sendiri yang menyebutkannya. Nah, ini gambaran ketika manusia nantinya sudah tidak ada di dunia lagi. Kemudian sekarang solusinya apa yang harus kita lakukan? Nah, maka kita persiapkan diri kita dengan banyak amalan ibadah, terutama ibadah puasa. Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan ibadah membaca Al-Quran itu akan memberi pertolongan atau syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Yaqulu as-siyamu ay Rabb mana'tuhu at-ta'ama wasyarab wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Nanti di hari kiamat atau khususnya ketika setelah kita meninggal dunia, tidak hidup di dunia ini, nanti pahala puasa kita itu akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berkata di hadapan Allah itu menolong kita, ya Allah, ini orang dulu aku telah mencegahnya dari makan dan segala jenis syahwat ketika dia berpuasa. Maka tolong berilah aku kesempatan untuk bisa memberinya syafaat pada hari ini. Ini nas dari Nabi kita Muhammad SAW. Keutamaan puasa ini akan membantu dan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Dan demikian juga Al-Quran nantinya akan datang di hadapan Allah. Al-Quran nanti, pahala Al-Quran akan berkata, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fihi. Aku dulu ketika di malam hari mencegahnya dari tidur. Artinya dia sibuk memurojaah Al-Qur'annya dan sholat tahajud. Qala fayashfa'ani. Maka amalan puasa dan bacaan Al-Qur'an tadi memberi pertolongan kepadanya. Ketahuilah bahwasanya sejatinya hukum asal yang kita miliki hari ini dari harta benda, mungkin kekayaan, jabatan, mobil yang kita koleksi, harta benda yang kita tabung dan sebagainya, itu sejatinya awalnya hukum asalnya tidak berguna sama sekali. Kapan dia berguna? Ketika kita menjadikan semua tadi sarana ataupun menjadi jalan kita kepada Allah ataupun perantara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah dia bermanfaat. Tapi dalam konteks ini saya tidak melarang untuk kita semuanya menjadi orang yang kaya, tidak. Tapi jadilah orang yang kaya namun memberikan manfaat dan menjadikan kekayaannya tadi sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita memiliki rumah yang besar, harta yang banyak, mobil dan sebagainya, silahkan. Namun gunakan dia di jalan Allah. Gunakan semuanya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun termasuk ibadah sedekah, yang mana nantinya sedekah ini pun akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari dosanya. Ini sudah keutamaan yang keempat. Tadi kalau kita sebutkan puasa ini melindungi kita, menjadi syafaat. Yang lebih utama lagi, kita yang berpuasa hari ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita menjelaskan di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa saja yang melakukan ibadah puasa, atau di dalam hadis yang lain disebutkan man qoma ramadhana, siapa saja yang menghidupkan bulan Ramadan dengan dia berpuasa, imanan wahtisaban,
karena keimanan, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban. Ihtisab artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dia mendapatkan ampunan dari segala dosa yang dahulu pernah dia lakukan. Tentu jikalau kita menilik lebih dalam, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa. Entah itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tentu setiap dari kita pernah melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Maka salah satu penghapusnya adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Demikian disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya. Dan di dalam hadis yang lain pun Nabi menyebutkan fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Ujian seorang laki-laki itu pada keluarganya dan hartanya dan juga anak-anaknya. Tukaffiruha as-shalah was-shiyam was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang dapat menghapus dosa ketika dia tidak sanggup melakukan ujian tadi, yaitu pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, dan pahala yang lainnya. Nah, ini salah satu keutamaan bahwasanya puasa yang kita lakukan pada hari ini itu menghapus segala bentuk dosa yang pernah kita lakukan, kecuali dosa kesyirikan. Kesyirikan ini dikhususkan, dia itu harus benar-benar bertaubat dan meninggalkannya, karena sangat berbahaya dosa kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang kelima, puasa adalah penahan dari segala bentuk hawa nafsu. Di dalam sebuah hadis Nabi kita menjelaskan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Wahai para pemuda, siapa saja dari kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Maka menikah itu nantinya bisa menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga harga diri, kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam. Siapa saja yang belum bisa menikah maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Maka sesungguhnya puasa itu bisa menjadi obat untuk pengekang hawa nafsunya. Jadi salah satu keutamaan kita berpuasa ini, kita melatih hawa nafsu kita itu agar tidak berlebihan. Jadi salah satu ujian kita sebagai manusia itu kita diberikan yang namanya hawa nafsu, keinginan keras kita untuk melakukan sesuatu yang kadang kita merasakan nikmat melakukannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan, zuyyina linnas hubbus syahwat. Telah dijadikan indah untuk manusia itu menyukai hawa nafsu syahwatnya. Maka di situ Allah menyebutkan minan nisa, dari perempuan. Tentu kalau kita bertanya sebagai laki-laki yang normal, siapa yang tidak menyukai perempuan? Tentu setiap dari kita memiliki kecenderungan hawa nafsu kepada perempuan. Kemudian juga Allah menerangkan wal banin minal nisa wal banin, bahkan anak-anak kita menyukai mereka. Kemudian bahkan sampai harta benda yang kita miliki. Tentu kalau orang itu memiliki harta benda, dia sangat senang, dia mengumpulkan, menabung harta bendanya. Tapi Allah sebutkan semua itu tadi, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semuanya adalah hanya perhiasan dunia saja, keindahan dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah itu, Allah memiliki tempat kembali yang baik. Nah, jadi apa yang kita rasakan hari ini dari kecenderungan kita kepada nafsu syahwat itu memang normal. Cuma
syariat agama Islam ini menuntun kita dengan kenormalan tersebut agar kita melaksanakannya dengan baik. Tentu kita dianjurkan untuk menikah, memiliki anak, memiliki harta benda, dan sebagainya. Cuman semua yang kita miliki tersebut kita atur dengan baik, kita jadikan sarana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara kita pun sebagaimana keutamaan berpuasa ini adalah sebagai penahan nafsu syahwat, ya, agar kita itu tidak memiliki nafsu yang terlalu berlebihan. Betapa banyak orang yang memiliki nafsu terlalu berlebihan, entah terhadap hartanya. Dia mencari harta itu siang dan malam, tidak tahu lagi mana ibadah, mana yang wajib, mana sholat sunat dan sebagainya. Tidak tahu lagi kapan dia baca Al-Quran dan sebagainya. Hidupnya sibuk untuk dunia. Ada orang yang seperti itu. Siang dan malamnya dia habis pikirkan untuk uang dan uang. Padahal semua uang yang dia kumpulkan nantinya akan menjadi warisan kepada orang-orang. Nah, maka demikian salah satu keutamaan puasa ini agar kita menjadi pribadi yang lebih sabar menahan dirinya dari segala bentuk nafsu syahwat. Kemudian yang keenam, keutamaan berpuasa adalah pintu surga Ar-Rayyan dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Nabi menjelaskan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya di surga nanti ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang hanya memasuki pintu Ar-Rayyan ini adalah mereka orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang memasuki pintu Ar-Rayyan ini kecuali mereka yang berpuasa. Yuqalu ainas shaimun fayakumun. Nanti di hari kiamat ketika orang-orang akan masuk ke dalam surga, akan dikatakan kepada seluruh manusia yang akan masuk ke dalam surga itu, ainas shaimun, mana orang-orang yang dahulu berpuasa di dunia? Maka mereka pun seraya bangkit, mereka orang-orang yang dahulu sering berpuasa di dunia. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tadi melainkan mereka orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliku falam yadkhul minhu ahadun. Dan ketika mereka orang-orang yang berpuasa tadi masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan tadi, ketika mereka sudah masuk semuanya dan pintu itu pun akan ditutup, tidak ada yang bisa masuk lewat pintu tersebut kecuali mereka yang dahulunya berpuasa di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amalan puasa yang kita lakukan itu benar-benar sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang terakhir yaitu orang yang berpuasa memiliki waktu dikabulkan doanya. Jadi dikala kita berpuasa saat ini, sejak awal kita berpuasa, sejak subuh tadi, awal terbitnya matahari fajar sampai nanti terbenamnya matahari itu adalah waktu mustajabah kita. Waktu diijabahkan dan dikabulkan segala bentuk permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda di dalam hadis beliau, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah ditolak doa mereka. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, as-saimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Nah, setelah kita tahu, sebisa mungkin kita jadikan juga bulan Ramadan ini selain baca Al-Quran, bulan kita tarawih, kita pun banyak bermunajat dan berdoa. Apapun hajat dan keinginan kita, sampaikan di dalam doa tersebut. Kita ingin segera umroh, sampaikan. Kita ingin segera berhaji, segera sampaikan, ucapkan di dalam setiap doa kita. Kita ingin usaha kita berhasil, perniagaan kita lancar dan sebagainya, ucapkan di dalam doa tersebut.
maka ketahuilah insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir, 6 hal yang perlu kita perhatikan di saat kita puasa, atau 6 hal yang disunnahkan dikala kita berpuasa. Nah, ini sangat penting sekali, karena kebanyakan orang melakukan puasa ya sudah, hanya makan dan minum sudah selesai. Makan dan minum, terbit kemudian terbenamnya matahari sudah selesai. Hanya itu saja. Umumnya orang seperti itu taunya puasa. Tapi ketika kita menilik lebih dalam ke dalam ibadah puasa ini, ada 6 hal yang disunnahkan dikala kita berpuasa. Tujuannya apa? Ketika kita melaksanakan sunnah ini, puasa kita pun akan bertambah nilainya dan semakin mulia di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah ini pun termasuk dia tuntunan Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Ketika kita membicarakan ibadah sunnah, maka ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah sunnah ketika kita berpuasa, hal yang dianjurkan adalah mengakhirkan makan sahur. Diakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur itu jangan terlalu cepat. Jadi semisal kalau kita azannya jam 5, kita makan sahurnya bahkan dianjurkan dekat-dekat waktu azan itu saja, setengah jam, bahkan 15 menit sebelum kita azan. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Man arada an yasuma falyatasahhar bi syai'in." Siapa saja yang ingin puasa maka hendaknya dia sahur dengan sesuatu makanan. Kemudian beliau jelaskan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaknya kalian makan sahur, maka sesungguhnya di waktu makan sahur tersebut atau dimakan makanan tersebut terdapat keberkahan. Kemudian yang di dalam hadis yang lain beliau menjelaskan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahar. Nah, ini hadisnya sangat penting dan ini pun terdapat penyelisihan terhadap mereka ahlul kitab. Apa artinya? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan mereka ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu pada makan sahur. Jadi dianjurkan kita makan sahur itu diakhirkan. Kalau mereka ahlul kitab, ketika mereka akan berpuasa itu sahurnya malah dipercepat. Mungkin azannya jam 5 subuh, mereka malah makan sahurnya jam 1, jam 2. Itu kebiasaan mereka ahlul kitab. Tapi kita umat Islam, umat Nabi kita Muhammad SAW, itu malah diakhirkan makan sahurnya. Kemudian di dalam hadis yang lain pun beliau menjelaskan, as-sahuru akluhu barakah. Makan sahur itu makannya saja sudah berkah. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Jangan sampai salah seorang kalian itu meninggalkan makan sahur, walaupun hanya dia itu meminum 1 tegukan dari air. Lihat saking berkahnya kita makan sahur ini. Dan terus terang saya pun kalau makan sahur itu hanya meminum 1 gelas air saja, karena memang sibuk mengurus anak ya, kebetulan anak masih kecil ya. Jadi kami dengan istri itu anak-anak masih kecil agak sibuk. Jadi kami kadang malam itu agak larut kami tidurnya. Dan kadang kalau saya bangun sahur pun agak telat, kadang mepet-mepet ke azan kadang. Tapi subhanallah, kita lihat sendiri barokah daripada sahur ini. Dan saya sendiri sering sahurnya itu hanya makan 1-2 biji korma saja dan minum air saja.
Tapi subhanallah, lihat barokahnya itu, seharian kita berpuasa, kalau kita hitung mungkin ada berapa jam, ada 8 jam ya, 7 jam ya, kita berpuasa tidak sama sekali merasakan lapar. Subhanallah, ini salah satu mukjizat dan keberkahan dari makan sahur. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahur, maka sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Lihat berapa kali makan kita sudah tinggalkan. Yang biasanya kita sarapan atau makan siang, kita nggak makan siang, nggak sarapan, tapi badan kita masih kuat, masih energik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau ketika menjelaskan di dalam hadis tadi, bahkan sampai kalau kita sahur itu 1 teguk air saja yang kita minum, itu pun sudah mencukupi. Tidak perlu terlalu banyak. Tapi kalau makan mungkin makanan dengan nasi dan lauk, itu pun sudah bagus. Dan ini menunjukkan bahwasanya keberkahan di dalam makanan sahur itu sendiri pun terdapat keberkahan. Kemudian disunnahkan juga yang tadi kita sebutkan bahwasanya untuk mengakhiri makan sahur ini, beliau Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Anas, dari Zaid bin Thabit. Artinya ada 2 sahabat ini menjelaskan bagaimana Nabi kita ketika beliau makan sahur. 2 sahabat ini menjelaskan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami pun bangkit untuk melaksanakan salat subuh. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Aku pun bertanya kepada para sahabat, kira-kira berapa jaraknya antara makan sahur dan pelaksanaan sholat tadi? Qala khamsina ayah. Jaraknya itu sekitar 50 ayat. Nah, artinya ini menunjukkan bahwasanya sedikit sekali antara jarak makan sahur dengan pelaksanaan waktu sholat tadi. Nanti coba kita baca 50 ayat ya, mungkin dari surat-surat yang pendek saja itu mungkin sekitar kurang bahkan dari 15 menit. Sangat kurang sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan sebagaimana yang Nabi kita Muhammad SAW beliau laksanakan itu diakhirkan, bahkan sampai mepet waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi jikalau kita khawatir nantinya nggak sempat, mungkin makanan kita terlalu banyak mungkin ketika makan sahur, maka setengah jam atau 1 jam sebelum pelaksanaan sholat subuh. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kita akhirkan waktu sahur, sekarang kebalikannya. Kebalikannya apa? Menyegerakan untuk berbuka. Ini salah satu tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW agar puasa kita lebih berkualitas dan bernilai ibadah yang sangat mulia, yaitu menyegerakan untuk melakukan berbuka. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu, orang-orang yang berpuasa akan selalu mendapatkan keberkahan dan kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Bahkan dari kalangan sahabat pun dituturkan di dalam sebuah athar, ketika mereka waktu berbuka sudah melihat matahari itu terbenam, mereka langsung segera minum dan makan sesegera mungkin. Atau mungkin pertanda waktu telah berbuka hari ini azan ya, itu seketika setelah azan saja langsung dianjurkan kita untuk segera berbuka. Dan di dalam hadis yang lain Nabi pun menjelaskan, la yazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Yang artinya umatku akan selalu di dalam kebaikan atau selalu di dalam sunnah dan petunjukku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk melakukan buka puasa. Karena ketahuilah
Tadi kita jelaskan di awal, kalau ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara itu menyegerakan untuk sahur, tapi sebaliknya mereka ketika untuk berbuka puasa itu malah diakhirkan. Jadi mereka itu tunggu dulu bintang-bintang itu sampai banyaknya, atau sudah berlarut malam hampir ke Isya, baru mereka itu berbuka puasa. Nah, di sini kalau kita melirik Nabi kita pun secara tidak langsung beliau menganjurkan kita untuk menyelisihi ahlul kitab. Untuk menyelisihi ahlul kitab. Ahlul kitab ketika berbuka puasa mereka mengakhirkan. Tapi di dalam tuntunan Nabi kita itu malah disegerakan. Dan demikian disebutkan di dalam hadis yang lain pun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, beliau memakan kurma sebelum beliau melaksanakan sholat maghrib. Fa illam takun rutabat fa'ala tamarat. Jika tidak ada kurma yang muda beliau santap, maka yang beliau makan adalah kurma yang sudah agak tua. Fa illam takun hisan atau hasan hasawat min ma'in. Jika tidak ada yang beliau makan dari kurma atau manisan, maka beliau pun berbuka puasanya dengan seteguk air. Kemudian yang ketiga adalah sunnah yang ketiga, berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh atau dengan air. Sebagaimana anjuran Nabi kita Muhammad SAW di hadis yang sebelumnya tadi, beliau berbukanya dengan kurma, yaitu dikhususkan tadi rutab. Rutab itu adalah kurma yang muda. Ya, jadi kurma itu kalau yang umumnya kita lihat itu kan kurma agak menghitam ya, yang biasa kita santap. Kalau rutab itu masih warnanya itu kuning, ya itu namanya rutab, kurma yang masih muda. Tapi secara umumnya kita dianjurkan untuk berbuka itu dengan makanan yang manis. Dan di sini perlu kita perhatikan, dikala kita berbuka sebisa mungkin kita menjauhi untuk memakan gorengan ya. Ini dari segi medisnya mungkin kurang cocok dan kurang bagus ya. Atau kita langsung menyantap makanan-makanan yang terlalu berat. Nah, ini pun kita harus hindari, karena tubuh kita nantinya kaget ya. Dan ketika kita makan pun jangan langsung semuanya dilahap. Ini makan itu dimakan, agar-agar dimakan, ini semua dimakan, jangan. Tapi sesuaikan porsi kita itu sesuai porsi kebutuhan tubuh kita. Jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu kekurangan. Kenapa demikian? Agar ketika kita melaksanakan sholat maghrib atau bahkan nanti di sholat isyanya itu tidak terlalu berat. Karena ketika perut kita itu terlalu penuh, kita pun akan kesusahan dalam melaksanakan ibadah sholat, bahkan ibadah tarawih nantinya. Jadi saran ketika kita melaksanakan berbuka nantinya, diawali dulu dengan makanan-makanan yang manis seperti buah-buahan dan sebagainya. Tapi kalau ada kurma silakan disantap. Kemudian kita sholat maghrib dulu. Jadi jangan langsung makanan-makanan yang berat. Itu malah nanti menyusahkan perut kita. Nah, jadi setelah sholat isya, tadi namanya itu adalah takjil ya. Biasanya takjil itu makanan-makanan kecil. Takjil, kemudian setelah itu kita sholat maghrib. Maka setelah selesai sholat maghrib baru kita makan besarnya. Mau makan rendang, mau makan apa di situ silahkan. Nah, dan kita pun makan secukupnya sampai nanti datangnya waktu isya. Dan ketika kita melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih nantinya agak ringan perut kita ya. Jadi perut kita tidak terasa berat, karena kita terlalu banyak makan nantinya. Perut kita itu tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk mengolah makanan tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang keempat adalah disunnahkan juga ketika kita berpuasa itu adalah berdoa ketika berbuka. Berdoa di sini maksudnya adalah kita banyak memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di khusus waktu ketika akan menjelang berbuka tadi.
Karena ketahuilah waktu kita berdoa di kala puasa ini adalah waktu dikabulkan dan ijabahkan doa kita semuanya. Kemudian ketahuilah doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita berbuka puasa ini sesuai naskah teks hadis yang valid dari Nabi kita Muhammad SAW atau yang beliau baca dalam hadis yang sahihnya. Doa berbuka puasa adalah dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah lenyaplah segala bentuk dahaga dan lapar, dan urat-urat pun telah kembali basah dengan berbuka tadi, dan pahala puasa kita pun akan tetap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun doa yang biasa umumnya masyarakat kita mendengarnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini adalah hadisnya yang tidak sahih. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini adalah hadis yang tidak sahih. Maka perlu kita mengoreksi, karena sebagian masyarakat kita hanya mengikuti saja. Orang berkata Allah malaka sumtu, ya sudah diikuti tanpa dikoreksi kebenaran ataupun kesohihan dari hadis yang diucapkan tadi. Jadi Allahumma laka sumtu itu adalah hadisnya hadis yang lemah, tidak sahih. Maka beramal dengan hadis yang lemah dan sahih itu sebisa mungkin kita jauhkan dan kita tinggalkan. Maka kita harus sesuai dan beramal dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan ataupun sunnah puasa yang kelima adalah memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Sebisa mungkin kita kalau bisa menjadi donatur tetap untuk berbuka puasa. Atau mungkin kita mengajak orang-orang untuk berbuka puasa di rumah kita open house mungkin untuk mengajak mereka. Mengapa demikian? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a. Yang artinya siapa saja yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan semisal dengan pahala puasanya, tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, jikalau misalnya saya di sini menjadi donatur, memberikan di sini para jamaah berbuka puasa misalnya 1 kotak, maka semua jamaah di sini saya pun mendapatkan dari pahala puasanya, tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala mereka. Dan ini termasuk juga dalam rangka kita berbuat baik di bulan Ramadan. Termasuk motivasi Nabi kita agar kita lebih sering berbuat baik kepada orang lain. Dan ketahuilah, saya cerita sedikit ya, dulu ketika saya masih di kota Madinah. Kalau di kota Madinah sendiri itu, bahkan orang-orang itu kalau kita di Masjid Nabawi ingin buka puasa itu sampai ditarik orang berebut, udah kamu kesini di tempat saya saja, ada makanan saya enak sekali ini, daging kambing apalah di situ disiapkan, udah kamu kesini saja. Ada yang sampai berebutan seperti itu, karena mereka itu berlomba-lomba ingin mendapatkan keutamaan pahala puasa tadi. Bahkan mereka, khususnya orang di negara Arab sana, mereka ketika mereka mengajak orang buka puasa itu, mereka langsung, orang yang punya makanan itu langsung yang melayani mereka yang berbuka puasa tadi. Jadi tidak lagi disuruh orang lain. Jadi mereka langsung, ayo langsung ke tempat saya, silakan duduk di sini. Kita itu dijadikan tamu di situ. Mereka langsung yang melayani, ayo silakan makan di sini. Demikian mereka itu antusiasnya dalam menggapai pahala puasa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun perlu kita contoh agar pahala kita
Tidak hanya kita berpuasa dengan pahala diri kita sendiri, tapi pahala orang lain pun kita mendapatkan aliran dari mereka untuk pahala kita. Kemudian yang keenam, sunnah di dalam puasa adalah dianjurkan kita lebih banyak berderma dan beribadah di bulan puasa. Jadi demikian, puasa ini sejatinya adalah bulan latihan kita. 1 bulan ini bisa mencukupi nantinya agar di bulan-bulan yang lainnya pun kita semangat sebagaimana kita berbuat baik di bulan Ramadan ini. Nabi kita pernah dituturkan oleh seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, menuturkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Dulu Nabi ketika bulan puasa itu adalah orang yang paling dermawan dengan segala bentuk kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau ketika tiba bulan Ramadan, orang yang bahkan lebih dermawan lagi daripada bulan yang lainnya. Hina yalqahu Jibril, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalih ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihi al-mursalah. Nah, inti daripada di hadis ini, bahkan Nabi kita itu saking dermawannya ketika di bulan Ramadan itu lebih daripada angin yang bertiup. Jadi kalau kita hembuskan napas kita hari ini, yang kita hirup oksigen ini, beliau lebih dermawan daripada angin yang kita tiup hari ini. Artinya beliau itu benar-benar mengulurkan tangannya itu untuk berbuat kebaikan. Apapun yang beliau bisa berikan kepada umatnya. Dari sedekah, puasa dan sebagainya beliau berikan. Dan di dalam hadis yang lain pun dijelaskan, inna fil jannati ghurafa tura zuhuraha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Sesungguhnya nanti di dalam surga itu ada sebuah ruangan atau kamar-kamar yang mana luarnya itu bisa dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Ruangan tadi di surga tadi diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, liman atobal kalam. Ruangan tadi dikhususkan bagi mereka yang perkataan atau ucapannya itu baik. Wa at'amat ta'am, dan sering memberi makan kepada orang. Wa adamas siyam, dan sering berpuasa. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan dia sering melakukan salat malam ketika manusia itu tertidur. Ya. Artinya ini pun pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan atau menjadi orang yang dermawan khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kajian sore hari ini. Semoga apa yang kita dengar menjadi manfaat kepada kita semuanya, yang mencatat, yang mendengar, yang mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebelum kita akhiri, silakan, mungkin ada yang memiliki pertanyaan, silakan. Jika ada yang memiliki pertanyaan apa dari yang sudah disampaikan tadi, maka silakan untuk diajukan. Iya, silakan Pak. Kenapa? Diundang berbuka tapi tetangga. Iya, diundang berbuka oleh tetangga. Sebagian masyarakat baca-baca ya Yasin, gimana? Diundang oleh keluarga makan-makan atau berbuka ya Pak?
Tapi harus baca yasinan dulu, ada bacaannya dan sebagainya. Nah, maka kalau untuk undangan makanannya boleh kita terima, karena ini adalah menjawab undangan makanan termasuk hal yang wajib. Jadi Nabi pernah bersabda, jikalau salah seorang dari kalian diajak untuk atau diundang makan, maka hendaknya kalian ikut makan atau datangilah undangan tersebut. Tapi jikalau misalnya ada yang bertolak belakang, sebagaimana tadi kita diajak zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita, maka hendaknya kita jauhi. Undangan makannya tetap kita ikuti, namun kita tidak mengikuti zikirnya tadi. Seperti itu. Jadi kita siasati saja begini, misalnya kalau zikirnya di akhir, makannya di awal, kita ikut makannya saja. Jadi nanti ketika acara itu kita izin kepada keluarga kita tadi, mungkin ada keperluan di rumah, mohon maaf, agar kita tidak, kalau kita tidak tidak bisa kita menjelaskan kepada dia misalnya. Atau misalnya makan-makannya di akhir, acaranya di awal tadi, yasinan tadi, bacaan tadi, maka kita datangnya akhir saja. Ya, seperti itu kita siasati. Jadi kita tidak ikut serta di dalam acara tersebut. Karena selama ibadah tidak ada dasar dalilnya, anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak bisa mengikutinya. Ya, jadi sebisa mungkin acara untuk yang tadi itu dijauhi, tapi makan-makannya tetap kita ikuti. Jadi disiasati saja. Kalau acaranya tadi makan-makannya di awal, maka makan-makannya ikut dulu, baru setelah itu kita pulang. Nah, disiasati saja. Nah, seperti itu. Iya, atau kita beralasan, misalnya kita membuat alasan, oh maaf tadi di rumah lagi sibuk, ada kerjaan, nggak bisa datang dan sebagainya. Mohon dimaklumi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lainnya? Ya, apa? Iya. Jika saat kita bangun subuh keburu azan, apakah boleh minum air walaupun seteguk? Ya. Jadi di sini pertanyaan sangat bagus. Bagaimana misalnya ketika kita bangun cuma sudah azan? Nah, ketahuilah bahwasanya kalau sudah azan itu sudah harus kita meninggalkan makan dan minum. Kita harus sudah meninggalkan makan dan minum, karena azan itu sudah menandakan sudah terbitnya fajar dan sudah dimulainya untuk kita berpuasa. Maka ketika azan, kita sebisa mungkin jangan lagi minum, jangan lagi makan. Tapi semisal ada beberapa waktu sebelum azan tersebut, 1 menit, berapa menit, misal biasanya kan kita dengar di musola atau surau kita, biasanya kan ada orang ngaji-ngaji gitu kan, atau misalnya ada orang baca innallaha wa malaikatahu, ada kan sebagian musola kayak gitu, itu masih tetap kita boleh minum, silakan. Tapi kalau sudah dikumandangkan azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan, seperti itu. Jadi kalau kita mepet, intinya sebelum azan, sebelum dikumandangkannya Allahu Akbar masih boleh, silahkan. Tapi kalau sudah, kita tinggalkan. Dan makanan yang tersisa itu silahkan ditelan saja, jangan dibuang aja, ditelan aja, ya. Dan diberhentikan makan dan minumnya, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lainnya yang ada ingin bertanya. Ya silakan. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Apa sebaiknya yang kita bisa lakukan bila ada potongan-potongan kertas dari Al-Quran yang sudah lusuh daripada berserakan kita apakan? Oh baik, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi jikalau ada, misal kita memiliki Al-Quran yang sudah robek atau serpihan-serpihannya, maka Al-Quran tersebut dibakar saja, nggak apa-apa. Atau kalau bisa kita sudah tahu misalnya ada pengolahan daur ulang kertas, misalnya kita serahkan saja agar kertas tersebut segera didaur ulang.
kalau memungkinkan untuk didaur ulang seperti itu. Jadi tidak mengapa daripada Al-Quran itu diinjak-injak atau di tempat-tempat yang kotor, atau bahkan ada sebagian orang itu di mereka perdukunan dan peramal itu dijadikan Al-Quran itu sebagai santet nantinya. Nah, jadi sebisa mungkin Al-Quran ini jikalau dia sudah robek, maka atau mungkin Al-Quran yang kita miliki itu sudah lapuk, sudah tidak layak pakai lagi, kita serahkan saja ke mereka yang biasanya sudah mendaur ulang kertas ya. Tapi jika tidak bisa misalnya nggak apa-apa, dibakar saja ya, daripada Al-Quran tersebut diinjak-injak ataupun dihinakan nantinya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Silakan. Ada yang lainnya, silakan. Ada, silakan yang lainnya. Tidak ada? Ya. Tidak apa-apa, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu, insyaallah. Semoga kita bisa bertemu kembali, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita jalani saat ini atau yang akan datang nantinya sebagai puasa yang berkah dan bernilai ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pahala puasa kita tadinya menjadi pemberi syafaat dan penolong dan juga perisai kita dari segala bentuk api neraka, dan bisa membantu kita nantinya dikala orang lain tidak bisa membantu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.